Selamat pagi atau selamat siang buat anak-anak semuanya. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis pajak penghasilan. Kalau minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang PPh badan, sekarang saya akan memberi penjelasan tentang jenis-jenis pajak penghasilan. Jadi, pajak penghasilan itu tidak hanya PPh 21, tapi banyak macamnya. Ada PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 26. Itu nanti yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi silahkan didengarkan. Jika nanti ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang belum jelas, silahkan langsung ditanyakan. PPh pasal 22 atas impor. Jadi untuk PPh pasal 22 ini, dia itu pajak penghasilan untuk impor. Nah, pajak penghasilan yang dikenakan atas transaksi pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri atau yang biasa kita sebut impor yang dilakukan oleh badan usaha tertentu. Jadi ketika ada kegiatan atau ada aktivitas impor, nah itu akan dikenakan PPh pasal 22. Selanjutnya di sini ada subjek pajak, objek pajak, dan pemungut di PPh pasal 22. Subjek pajaknya siapa? Subjek pajaknya itu badan usaha yang melakukan kegiatan impor barang atau biasa kita sebut dengan importir. Lalu yang kedua, objek pajak. Nah, objek pajaknya itu untuk barang-barang yang diimpor. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti elektronik, lalu BBM, daging sapi, komoditas pangan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, itu pemungutnya. Nah, pemungutnya itu Bank Devisa dan DJBC. DJBC itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi kalau ada kegiatan ekspor atau kegiatan impor, itu akan langsung berhubungan langsung dengan DJBC. Akan berhubungan dengan bea dan cukainya. Kita masuk ke kualifikasi tarif PPh pasal 22 atas impor. Di sini ada berbagai macam jenis transaksi barang, lalu ada tarifnya dari jenis barang tersebut. Yang pertama itu ada barang tertentu. Barang tertentu ini ada yang memiliki API dan non-API. API itu maksudnya angka pengena importir. Jadi API sendiri itu ada dua jenisnya. Ada API umum dan API produsen. Kalau API umum itu biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk impor barang tertentu untuk diperdagangkan. Itu kalau umum. Kalau produsen, itu perusahaan yang mengimpor mesin-mesin produksi. Lalu untuk tarifnya sendiri untuk barang tertentu itu 10%. Lalu untuk barang tertentu lainnya, baik yang memiliki API dan non-API itu 7,5%. Kedelai, gandum, tepung terigu, baik yang memiliki API dan non-API itu tarifnya 0,5%. Barang selain A, B, dan C yang memiliki API tarifnya 2,5%. Barang selain A, B, dan C yang tidak memiliki API, tarifnya itu 7,5% dan barang tidak dikuasai itu tarifnya 7,5%. Nah, untuk mengecek perusahaan yang sudah memiliki API, di sini saya kasih linknya, ada di Kemendak. Nah, kalian bisa lihat di sini perusahaan yang sudah terdaftar API-nya. Tapi di website ini hanya menampilkan 5 perusahaan saja biasanya. 5 perusahaan terbaru yang sudah mendaftarkan badannya atau perusahaannya untuk mendapatkan API, angka pengenal importir. Lalu untuk jenis-jenis barangnya tersendiri, itu di sini saya sudah memberikan link, jadi nanti kalian bisa lihat sendiri yang termasuk barang tertentu itu apa aja, barang tertentu lainnya itu apa aja. Nah, di sini saya sudah memberikan linknya. Jadi nanti kalian bisa lihat di Kemenku.
Cara menghitung PPh pasal 22 bagaimana? Nah, di sini saya sudah menuliskan caranya. Yang pertama itu kita akan mengenal namanya CIF. C-I-F. Cost, Insurance, and Freight. Jadi, CIF ini harga penawaran yang sudah mencangkup harga barang, biaya kapal atau biaya angkut, dan juga premi asuransi. Lalu selanjutnya ada BM. BM itu bea masuk. Bea masuk itu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor. BM cara mencarinya bagaimana? CIF dikali tarif bea masuknya berapa. Setelah itu baru kita mencari nilai impor. Nilai impornya CIF ditambah dengan si BM-nya tadi. Bea masuknya tadi. Baru kita bisa menghitung PPh 22 impornya. Caranya tarif PPh 22 dikali dengan nilai impor. Nah, untuk lebih paham lagi, kita akan langsung masuk ke soalnya. Contoh soalnya seperti apa. Kita masuk ke contoh soalnya. Pada bulan Juli 2020, PT Kapalan, perusahaan ini memiliki NPWP dan mempunyai API, melakukan impor 100 buah kronometer kapal dari Water Seven dengan harga CIF per buahnya sebesar 50 US dollar. Kronometer kapal tersebut dikenai bea masuk sebesar 20% dan PPN 10%. Kurs tengah BI sebesar 14.500 dan kurs dari Menteri Keuangan sebesar 14.000. Kronometer kapal termasuk barang tertentu. Jadi, cara menjawabnya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, untuk menghitung PPh pasal 22 itu ada beberapa tahapan yang harus kita cari. Yang pertama, kita harus cari dulu nilai CIF-nya berapa, bea masuk, dan nilai impornya. Yang pertama, kita hitung nilai CIF-nya. Itu 100. 100 itu merupakan banyaknya buah atau banyaknya barang. Di sini kan kronometer. Impor 100 buah kronometer. Berarti banyaknya barang yang diimpor itu 100, lalu dikali 50 US dollar, itu harga CIF per buahnya 50 US dollar, lalu dikali 14.000. Dia pakai kurs dari Menteri Keuangan. Itu akan ketemu nilai CIF-nya sebesar 70 juta. Lalu untuk bea masuk itu 20% kali CIF-nya. Di soal sudah diketahui, bea masuk sebesar 20%. Jadi 20% langsung dikalikan dengan 70 juta. Akan ketemu bea masuk sebesar 14 juta. Lalu untuk menghitung nilai impor, tinggal ditambahkan saja. Nilai CIF ditambah bea masuk. Ketemu 84 juta. Jadi, PPh pasal 22-nya 10% dari nilai impor. Kenapa 10%? Karena kronometer kapal termasuk barang tertentu. Jadi tarifnya 10%. Jadi 10% dikali 84 juta. Akan ketemu 8,4 juta. Itu cara menghitung PPh pasal 22. Lalu untuk kurs pajaknya sendiri, di sini saya memberikan link. Kalian bisa lihat untuk kurs pajak yang terbaru itu berapa. Lalu PPh pasal 23. PPh pasal 23 ini merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh si wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah. Jadi ketika kalian dapat dividen, ketika kalian dapat bunga, itu nanti akan dihitung berdasarkan PPh pasal 23 tarifnya. Objek PPh pasal 23. Nah, di sini saya langsung bagi jadi dua.
Ada tarif 15% dan tarif 2%. Untuk tarif 15%, objek pajaknya itu ada bunga, royalti, dividen. Dividen ini untuk dividen badan. Kalau untuk dividen wajib pajak orang pribadi, itu besarnya 10%. Lalu ada hadiah. Lalu untuk yang 2% itu ada sewa dan jasa. Sewa itu sehubungan dengan penggunaan harta. Jadi selain tanah dan bangunan. Kalau jasa, itu jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Itu akan dikenakan tarif 2%. Lalu, jika tidak memiliki atau tidak mempunyai NPWP, tarifnya akan lebih tinggi, yaitu 100% jika dia tidak memiliki NPWP. Langsung kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama, di sini PT Solusindo membayarkan dividen kepada CV Perkasa sebesar 200 juta. PPh pasal 23 yang dipotong PT Solusindo adalah, nah karena ini dividennya untuk dividen badan, berarti tarifnya sebesar 15%. 15% dikali 200 juta, akan ketemu 30 juta. Contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua, PT Jaya Abadi menerima bunga atas penyertaan obligasi pada PT Perdana senilai 5,5 juta. Obligasi tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek. PPh pasal 23 yang dipotong PT Perdana adalah, karena ini tentang bunga, berarti tarifnya 15%. Jadi 15% dikali 5,5 juta. Akan ketemu 825.000. PPh pasal 23-nya. Lalu contoh yang ketiga, contoh yang terakhir di PPh pasal 23 ini, di sini penerbit Salemba pada bulan Agustus 2011 membayarkan royalti kepada penulis sebagai berikut. Penulisnya ada 4. Jumlah royaltinya berbeda-beda. Tuan A 35 juta, Tuan B 24 juta, Nona X 75 juta, dan Nyonya B 9,5 juta. Di mana Tuan A, dia yang memiliki NPWP, sudah menikah dan punya 2 anak. Tuan B tidak memiliki NPWP, tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Nona X memiliki NPWP dan tidak memiliki tanggungan. Dan Nyonya B tidak mempunyai NPWP, tanpa tanggungan, dan suaminya berpenghasilan atau suaminya juga bekerja. Lalu, untuk PPh, perhitungan PPh pasal 23-nya, nah, kalian bisa lihat di bawahnya. Di sini ada tabel perhitungannya. PPh yang dipotong, tambahan PPh karena tidak ber-NPWP, dan total PPh yang dipotong. Karena ini membayarkan royalti, nah royalti itu berarti masuk tarif yang 15%. Jadi dari jumlah royalti masing-masing penulis ini dikali 15%. Lalu untuk yang tidak memiliki NPWP, ada tambahan sebesar 100%, seperti Tuan B dan Nyonya B. Karena mereka tidak memiliki NPWP, jadi ada tambahan sebesar 100%. Untuk PPh yang akan dipotongnya nanti. Ini contoh yang ketiga. Selanjutnya itu ada PPh pasal 24. Nah, PPh pasal 24 ini, dia itu tentang pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari negeri yang diterima atau diperoleh si wajib pajak dalam negeri. Jadi pajak yang diterima oleh si wajib pajak dalam negeri atas penghasilannya yang terutang di luar negeri. Itu PPh pasal 24. Selanjutnya, biar kalian makin paham, kita langsung masuk ke contoh perhitungannya. Lalu kita masuk ke contohnya.
Yang A di sini PT Putra Parayangan di Sukabumi memperoleh penghasilan neto pada tahun 2013 sebagai berikut. Di sini penghasilannya diperoleh dari dalam negeri dan dari luar negeri, masing-masing 500 juta. Untuk penghasilan dari luar negeri, tarif yang berlaku itu pada saat itu adalah sebesar 20%. Nah, ini biasa nanti sudah ditentukan di dalam soal. Lalu yang diminta, hitunglah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan dalam PPh pasal 24. Nah, untuk perhitungan kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan, ada 4 perhitungannya. Pertama, kita hitung dulu jumlah penghasilan netonya berapa. Caranya, yaitu PKP, penghasilan dari dalam negeri, ditambah dengan penghasilan dari luar negeri. Jadi 500 juta ditambah 500 juta akan ketemu 1 miliar. Sehingga jumlah penghasilan netonya sebesar 1 miliar. Lalu peredaran bruto dari kegiatan usaha adalah sebesar 52 juta. Ini sudah ditentukan atau sudah ada di dalam soal untuk peredaran brutonya. Lalu perhitungan yang kedua selanjutnya. Nah, lanjut perhitungan yang kedua. Perhitungan yang kedua itu menghitung total PPh yang terutang. Caranya bagaimana? Caranya, tarif PPh pasal 17 ayat 1b dikalikan dengan penghasilan kena pajak atau PKP-nya. Tarif pasal 17 ayat 1b itu 25%. Kenapa 25%? Kalian lihat kembali di soalnya. Di soalnya tahun berapa? Tadi itu tertulis tahun 2013. Berarti kalau tahun 2013, PPh badannya itu sebesar 25%. Kalau dia menggunakan tarif pasal 17. Tuh, tarifnya sebesar 25% untuk tahun 2013. Lalu dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya yang sudah kita hitung tadi di awal sebesar 1 miliar. Sehingga total PPh terutangnya itu sebesar 250 juta. Nih, sudah ketemu PPh terutangnya. Lalu yang ketiga, kita menghitung PPh maksimum yang dikreditkan sesuai dengan perbandingan penghasilannya. Caranya bagaimana? Caranya penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dalam dan luar negeri dikali total PPh yang terutang. Nah, kalian bisa lihat kembali tadi di soal. Penghasilan luar negerinya sebesar 500 juta. Lalu total penghasilan dalam dan luar negeri sebesar 1 miliar. Berarti 500 juta dibagi 1 miliar dikali 250 juta. Yaitu total PPh terutang yang kita hitung di nomor 2 tadi. Sehingga PPh maksimum yang dikreditkan itu sebesar 125 juta. Itu perhitungan yang ketiga. Lalu perhitungan yang keempat, yang terakhir, adalah menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri. Caranya bagaimana? Caranya, tarif pajak di luar negeri dikalikan dengan penghasilan luar negeri. Untuk tarif pajaknya, tadi sudah ada di dalam soal, tarif pajak yang berlaku itu sebesar 20%. Jadi 20% dikali dengan 500 juta. 500 juta ini penghasilan luar negeri. Sehingga PPh yang dipotong atau yang dibayar di luar negeri itu sebesar 100 juta. Nah, lalu di sini kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan dalam PPh pasal 24 adalah sebesar 100 juta. Atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan total PPh terutang
PPh maksimum dikreditkan sesuai dengan perbandingan penghasilan dan PPh terutang atau dibayar di luar negeri, kemudian dipilih nilai yang terendah. Maksimumnya 125. Lalu yang dipotong 100 juta. Berarti yang terendah yang 100 juta. Tidak melebihi dari si maksimumnya ini, 125-nya ini. Itu untuk soal yang pertama. Lalu kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu perusahaan perdana yang dimiliki oleh Tuan Akbar, di mana Tuan Akbar ini sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak, memperoleh penghasilan neto tahun 2017 sebagai berikut. Yang pertama itu berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri. Lalu untuk tarif pajak yang berlaku di luar negeri itu sebesar 40%. Diminta untuk menghitung kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan dalam PPh pasal 24. Cara menghitungnya hampir sama dengan contoh yang pertama. Cuma bedanya apa dengan contoh pertama dan contoh kedua ini? Kalau contoh pertama itu untuk badan atau untuk perusahaan, tapi kalau contoh yang kedua ini lebih mengarah ke orang pribadi. Tuh, jadi untuk perhitungannya nanti ada yang berbeda. Nah, yang pertama kita menghitung total PKP. Total PKP diperoleh dari penghasilan dari dalam negeri ditambah dengan luar negeri. Itu ketemu penghasilan neto. Nah, dari penghasilan neto ini, karena ini untuk orang pribadi, berarti PTKP-nya harus kita masukkan. Penghasilan tidak kena pajaknya harus kita masukkan, yaitu di mana Tuan Akbar ini statusnya K2. Statusnya K2 berarti sebesar 67.500.000. Sehingga total PKP-nya yaitu 332.500.000. Lalu kita menghitung yang kedua, yaitu menghitung total PPh yang terutang berdasarkan tarif pasal 17. Caranya sama, yaitu tarif pasal 17 dikali dengan PKP-nya. Cuma yang membedakan kalau yang badan itu tarifnya langsung dikalikan dengan tarifnya. Tarifnya kan hanya 1 kalau yang badan untuk pasal 17. Tapi kalau untuk orang pribadi itu ada 4 lapisan atau ada 4 tarif. Ada yang 5%, 15%, 25%, dan 30%. Untuk yang 5% itu kita menggunakan 0 sampai 50 juta. Lalu 15% itu 50 sampai 250 juta. Yang 25% 250 juta sampai 500 juta. Dan yang 30% itu lebih dari 500 juta. Nah, di sini total PKP-nya itu hanya 332.500.000. Berarti kita menggunakan sampai 3 tarif atau 3 lapisan. Jadi harus dibagi-bagi. 300 jutanya ini dibagi-bagi. Tarif yang pertama 5%. 5% dikali 50 juta. Tarif yang kedua 15% dikali 200 juta. Loh Bu, kan 15% tadi 50 juta sampai 250 juta. Kenapa yang ditulis hanya 200 juta? Nah, untuk tarif 15% ini, dia itu walaupun tarifnya itu 50 sampai 250 juta, tapi tarif maksimal yang diperhitungkan atau jumlah PKP maksimal yang diperhitungkan itu hanya 200 juta. Tidak boleh lebih dari 200 juta. Itu yang 15%. Sehingga 15% dikali dengan 200 juta, lalu untuk 25% dikali dengan sisanya. PKP-nya kan 332.500.000. Sudah pakai 50 juta, sudah pakai 200 juta. Sisanya berapa? Sisanya 82.500.000 dikali 25%.
Lalu dihitung, lalu dijumlahkan, ketemu total PPh yang terutang itu sebesar 53.125.000. Lalu selanjutnya, kita menghitung yang ketiga dan yang keempat. Untuk cara yang ketiga dan keempat, ini caranya sama dengan contoh yang pertama tadi. Nah, untuk yang ketiga, itu menghitung PPh maksimum yang dikreditkan, sesuai dengan perbandingan penghasilannya. Caranya, penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dalam dan luar negeri dikali total PPh terutangnya. Akan ketemu Rp33.203.125. Lalu yang keempat, menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri. Caranya tarif pajak di luar negeri dikalikan dengan penghasilan luar negeri. Nah, tarif pajaknya tadi yang berlaku saat itu sebesar 40%. Jadi 40% dikali dengan penghasilan dari luar negerinya. Akan ketemu 100 juta. Sehingga kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan pada PPh pasal 24 adalah sebesar Rp33.203.125 atau sebesar PPh maksimum yang dikreditkan sesuai perbandingan penghasilannya. Kenapa Bu? Kok pakai yang 33 juta, kenapa nggak yang 100 juta? Tadi. Nih, kalian bisa lihat yang sudah saya beri warna merah. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan total PPh terutang, PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian dipilih nilai terendahnya yang mana. Nah, nilai terendahnya kan yang 33 juta. Tuh, berarti nanti kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan ya sebesar 33 juta. PPh pasal 25. PPh pasal 25 ini merupakan pajak yang dibayar secara angsuran. Jadi pajaknya itu diangsur atau dicicil. Tujuannya buat apa? Tujuannya itu untuk meringankan beban si wajib pajak. Karena pajak yang terutang ini kan harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Jadi, pajaknya itu bisa dibayarkan secara diangsur atau dicicil. Itu PPh pasal 25. Ketentuan dalam PPh pasal 25. Di sini sudah saya tuliskan. Yang pertama, wajib pajak yang memiliki usaha itu akan membayar angsuran pajak penghasilannya setiap bulan. Jadi setiap bulannya nanti si wajib pajak itu akan bayar angsuran, akan bayar cicilan dari pajak penghasilannya tersebut. Lalu yang kedua, batas waktu pembayaran untuk PPh pasal 25 ini paling lambat 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Lalu yang ketiga, jika ada keterlambatan dalam penyetoran, itu ada sanksinya. Sanksinya akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulannya. Jadi kalau misalnya harusnya bulan Mei dia sudah bayar angsuran, dia sudah bayar cicilan, tapi dia belum bayar. Tuh, dia akan bayar di bulan berikutnya, bulan Juni. Nah, nanti akan dikenakan bunga tuh. Jadi nanti pas pembayarannya itu, di bulan Juninya itu, nanti itu akan ada bunganya, sanksinya. Karena bulan Mei tadi, dia tidak membayar. Lanjut ke contohnya saja. Di sini contohnya itu, SPT PPh tahun 2013 milik Yudhistira menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang terutang sebesar 75 juta. Lalu, pajak penghasilan Yudhistira yang telah dipotong oleh pemberi kerja sebesar 25 juta, dipungut oleh pihak lain sebesar 37.500.000, dan pajak luar negeri yang dapat dikreditkan sebesar 2,5 juta.
Yang ditanya, berapakah besar angsuran PPh 25 yang harus dibayarkan Yudhistira tiap bulan? Dan yang kedua, bagaimana jika nilai pajak di atas hanya berkaitan dengan penghasilan 6 bulan? Kita hitung dulu satu persatu. Kita hitung pertanyaan yang pertama. Mencari besar angsuran yang akan dibayarkan atau yang harus dibayarkan tiap bulannya. Yaitu pajak terutangnya dikurangi dengan kredit PPh 21-nya, dikurangi dengan kredit PPh 22 dan 23, lalu dikurangi dengan kredit PPh 24. Akan ketemu total angsuran PPh 25 untuk tahun berikutnya, atau selama tahun 2014. Totalnya akan ketemu 10 juta. Lalu, angsuran per bulannya berapa? Angsuran per bulannya tinggal dibagi saja dengan 12 bulan. Jadi 10 juta dibagi 12 bulan. Akan ketemu 833.000. Jadi setiap bulan Yudhistira harus mengangsur atau bayar cicilan untuk PPh 25-nya sebesar 833.000. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana jika nilai pajak di atas hanya berkaitan dengan penghasilan 6 bulan? Berarti angsuran PPh 25-nya tadi, 10 jutanya tadi ini, dibagi 6 bulan. Akan ketemu 1.666,67 atau kita bulatkan saja menjadi 1,7 juta untuk angsuran PPh-nya per bulan atau selama 6 bulan. PPh pasal 26. PPh pasal 26 ini pajak atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain badan usaha tetap di Indonesia. Jadi kalau ada wajib pajak luar negeri yang bekerja di Indonesia atau yang memperoleh penghasilan di Indonesia, dia akan dikenakan PPh pasal 26. Tapi kalau wajib pajak dalam negeri yang memiliki penghasilan di Indonesia, itu akan dikenakan PPh pasal 21. Nah, kadang kan ada tulisan PPh pasal 21 atau 26. Nah, kalau 21 itu untuk wajib pajak dalam negeri, kalau 26 itu untuk wajib pajak luar negeri. Itu yang membedakan. Jadi jangan sampai ketuker, jangan sampai kebalik. Untuk objek pajak pada PPh pasal 26, itu ada dividen, ada bunga, royalti, sewa, dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta. Lalu ada imbalan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Kalau kalian lihat sekilas nih, untuk objek PPh-nya di pasal 26 ini. Untuk objek PPh-nya itu hampir sama dengan yang di PPh pasal 21 dan 23. Lalu yang membedakan apa? Bedanya, untuk penerima penghasilan PPh 26 ini adalah wajib pajak luar negeri. Itu yang membedakan. Objek pajaknya sama, cuma penerima penghasilannya saja yang berbeda. Kalau pasal 21 dan 23 itu untuk wajib pajak dalam negeri, kalau yang 26 ini untuk wajib pajak luar negeri. Lalu tarifnya berapa untuk PPh pasal 26? Untuk tarif PPh pasal 26 itu sebesar 20%. Kita langsung saja masuk ke contoh perhitungan PPh pasal 26. Sini Mr. Carter, warga negara Amerika Serikat, menjadi juara di kejuaraan
tinju Piala Presiden Indonesia tahun 2010 dan merebut hadiah uang sebesar 200 juta. Ia sudah beristri dan mempunyai 2 orang anak. Nah, karena Mr. Carter ini warga negara Amerika Serikat, berarti dia wajib pajak luar negeri. Wajib pajak luar negeri berarti akan dikenakan PPh pasal 26. Dengan tarif berapa? Tarifnya 20%. Jadi 20% langsung dikalikan dengan tadi. Uang yang dia terima berapa? 200 juta. Yaitu 40 juta. Jadi 40 jutanya ini besarnya PPh 26 yang harus dibayarkan oleh Mr. Carter. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan penjelasan saya mengenai jenis pajak penghasilan. Jika nanti ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung, silakan bisa langsung tanyakan ke saya. Dan untuk minggu depan, mungkin kita ada latihan soal untuk persiapan kalian TPS. Jadi, sampai bertemu minggu depan. Terima kasih.